Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa dalam pelajaran matematika kali ini. Dan untuk kali ini, pada pertemuan kesempatan ini, kita akan membahas tentang peluang dan masih bersama Pak Surajiono. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Baiklah, kita mulai dulu. Sebelum kita masuk dalam materi peluang, terlebih dahulu kita harus tahu tentang istilah-istilah yang akan kita gunakan nanti. Istilah yang akan kita gunakan dalam mempelajari peluang. Dan ini bisa kalian dapatkan di dalam buku Mahkota Matematika SMK untuk kelas 11 halaman 171. Dan buku Mahkota kelas 12 itu halaman 59. Yang pertama, yang disebut dengan peluang suatu kejadian. Apakah peluang itu? Peluang atau probabilitas sebuah kejadian adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan sebuah kejadian itu benar-benar dapat terjadi. Jadi, ini menunjukkan sebuah nilai, ya. Nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan sebuah kejadian itu benar-benar dapat terjadi. Nilai dari peluang itu berada dalam rentang 0 sampai 1, yang terkecil 0, yang terbesar 1. Tidak ada angka negatif, tidak ada angka yang lebih besar dari 1 di dalam nilai peluang ini. Dan kejadian yang tidak mungkin terjadi itu peluangnya adalah 0, ya. Tidak punya peluang untuk terjadi. Kalau pasti terjadi itu peluangnya adalah 1. Kemudian yang kedua, percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Ini kegiatan yang dirancang. Misalnya melempar sebuah dadu, itu nanti akan memberikan beberapa hasil, ya. Hasilnya apa? Mungkin keluar angka 1, angka 2, angka 3, atau 4, 5, dan 6. Kemudian menarik sebuah kartu dari setumpuk kartu, mungkin akan memberikan hasil yang bermacam-macam, ya. Mungkin keluar angka 1 merah, angka 1 hitam, dan sebagainya. Kemudian mengambil undian, ya, ada bermacam-macam undian, dan dari undian itu nanti akan keluar angka yang memberikan bermacam-macam hasil. Mengambil bola dari sebuah kotak, yang bola itu nanti ada angkanya, mungkin berbeda warnanya, dan sebagainya. Maka nanti dengan mengambil itu akan didapatkan hasil yang bermacam-macam. Kemudian ada pertandingan sebuah tim, ada tim sepak bola, ya, A melawan B, maka nanti ada kemungkinan yang terjadi, mungkin si A menang atau mungkin si B yang menang, ya. Begitu dan seterusnya. Kemudian yang disebut dengan ruang sampel. Ruang sampel adalah semua hasil, ya. Semua hasil. Ini sekali lagi himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Ruang sampel diberi notasi huruf S kapital. Sebagai contoh misalnya, kita mengundi sebuah mata uang koin. Maka ya, himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh, ya, S himpunan ini adalah angka dan gambar, ya. Sebuah koin maka hanya akan ada angka dan gambar, karena koin itu dua sisi atau dua muka. Maka ini nanti dikatakan S itu mempunyai dua anggota, ya, jadi NS2. Kemudian yang kedua, mengundi dua mata uang koin. Jadi sekarang yang diundi dua mata uang koin, maka S-nya mungkin berupa yang pertama keluar A, yang kedua juga A.
Yang pertama A, yang kedua gambar, atau sebaliknya gambar dan angka, atau gambar dan gambar. Ini semuanya sudah kita tulis di sini ya. Jadi semua yang mungkin diperoleh ya, itu ada berapa ini? 4. Maka ini NS-nya adalah 4. Yang ketiga, mengundi sebuah dadu. Maka nanti yang mungkin keluar ya, semua kita daftar, yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini NS-nya 6. Kemudian mengundi 2 buah dadu. Misalnya ya, kalau kita punya 2 dadu, kita undi, maka ini dadu pertama, dadu kedua ya. Ini. Maka kemungkinan yang pertama keluar 1, kedua keluar 1, maka 1 dan 1. Mungkin pertama 1, yang kedua 2, maka 1, 2, dan seterusnya ya. Ini kita tulis seperti ini untuk memudahkan ya. Ada berapa? NS-nya adalah 36. Ini ya, 36 anggota. Kemudian mengundi sebuah dadu dan sebuah koin. Sekarang sebuah dadu dan sebuah koin. Nah, ini S-nya mungkin dadunya keluar 1 dan angka, atau 1 dan gambar, atau 2 dan angka, 2 dan gambar, atau ya semuanya ya, yang mungkin keluar kita tulis di sini. Ini ada berapa NS-nya? NS-nya adalah ada 12. Kemudian yang kelima, contoh yang terakhir, mengambil secara acak 3 bola dari 6 bola. Ya, diambil 3 bola dari 6 bola A, B, C, D, E, F yang ada di dalam kotak. Maka S-nya ya, mungkin yang terambil adalah A, B, C, atau A, B, D, atau A, B, E, atau A, B, F, atau juga B, C, D, B, C, D, B, C, E, B, C, F, dan sebagainya, dan seterusnya. Kita urutkan ya, semuanya kita buat yang sistematis sehingga nanti akan tahu berapa banyaknya anggota, karena nanti yang kita jadi adalah NS. Tetapi ketika kita butuh cepat, maka bisa kita rumuskan bahwa NS-nya ya, NS-nya itu adalah dari 6 anggota ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kita ambil 3. Dan karena tidak perlu urutan ya, ABC dengan CBA itu dianggap sama karena tidak perlu mengurutkan itu, maka ini kita gunakan kombinasi dari 6C3, 6 kombinasi 3. Dihitung, ingat kemarin kombinasi itu adalah N faktorial per R ya, R faktorial ini kali N min R faktorial. Ini ingat tentang kombinasi kemarin, 6 faktorial kita tulis, kemudian 3 faktorial kita tulis, 6 min 3 itu adalah 3, jadi 3 faktorial, kita sederhanakan lagi ya, ini 3 kali 2 6, ini 6, jadi tinggal 20, jadi NS-nya 20. Kemudian sekarang yang disebut dengan kejadian. Apakah kejadian itu? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kejadian apa yang dimaksud? Maka kita cari di ruang sampel itu. Notasi untuk kejadian itu dilambangkan dengan huruf besar atau kapital, yaitu A, B, M, dan seterusnya. Kemudian contoh ya, kejadian muncul angka pada pengundian sebuah mata uang koin. Jadi kejadian muncul angka. Tadi kan S-nya ada angka dan gambar. Maka kejadian muncul angka itu himpunan bagian dari S-nya. Kemudian kejadian muncul jumlah mata dadu 10 pada pengundian 2 buah dadu. 2 buah dadu tadi ya. Kejadian muncul jumlah
mata dadu 10. Ini disebut kejadian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peluang. Apakah yang disebut dengan nilai peluang? Nilai peluang adalah besarnya nilai peluang sebuah kejadian didefinisikan sebagai perbandingan antara banyaknya kejadian dan jumlah seluruh kemungkinan yang dapat terjadi. Banyaknya kejadian dan jumlah seluruh kemungkinan yang dapat terjadi. Atau secara rumus, peluang kejadian A adalah banyaknya ini anggota himpunan A dan ini dibagi banyaknya anggota himpunan S atau semestanya, ruang sampelnya. Baik, NA banyak anggota kejadian A, NS banyak anggota ruang sampel atau banyaknya titik sampel itu berapa. Sebagai contoh, sebuah mata uang logam dilempar 1 kali, berapa peluang muncul angka? Jadi selesaikan ruang sampelnya dulu, harus kita tahu A dan G. Jadi NS-nya 2. Kemudian muncul angka. Kejadian A itu muncul angka. Yang A, yang dicari yang A. Ini kejadian muncul angka. Maka A-nya, yang angka mana? Ya ini. Berapa? 1. NA-nya 1. Maka peluang kejadiannya adalah 1/2. NA-nya 1. Kemudian NS-nya 2. Jadi 1/2. Contoh yang kedua, sebuah dadu mata 6. Dadu mata 6 dilempar 1 kali. Berapa peluang muncul mata dadu ganjil? Kita lihat dulu S-nya, NS-nya adalah 6. Kemudian yang ganjil, mana ganjil? 135. 135. Maka NA-nya adalah 3. Karena yang ditanya adalah peluang yang ganjil. Ganjil cuma 1, 3, dan 5. NA-nya 3. Maka peluang kejadian A, NA per NS adalah 3/6. Ini 3, ini 6. 3/6 sama dengan setengah. Contoh yang ketiga, 3 buah uang logam dilempar undi serentak. 3 buah uang. Yang ditanyakan adalah peluang muncul minimal 2 angka. Ini S-nya, S-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 3. Kemudian yang ditanyakan A-nya ada apa? Minimal 2 angka. Mana minimal 2? Ini 3 angka masuk karena minimal 2 angka. Ini masuk. Ini masuk minimal 2. Ini masuk. Ini tidak karena cuma ada 1 A. Ini 1, ini 1, ini tidak ada. Berarti yang masuk ini AA, AAG, AGA, dan GAA. Jadi NS-nya 8, NA-nya 4. Ini harusnya kurung ini, maaf. Sehingga PA-nya adalah NA per NS adalah 4 dibagi 8 sama dengan setengah. Jadi ada PA-nya nilainya setengah, tapi tidak mesti begitu. Nomor 4, 2 buah dadu, 2 buah dadu mata 6 dilempar bersama 1 kali. Berapa peluang muncul mata dadu berjumlah 9? Kita lihat dulu penyelesaiannya. S-nya apa? Kita lihat S-nya 2 buah dadu seperti ini. Yang berjumlah 9. Mana berjumlah 9? 6 dan 1, 7. 6 dan 2. Nah ini 6 dan 3. Ini. NS-nya 36 tadi. Kemudian ini 6 dan 3 itu 9. Ini 9 lagi. Ini 9 lagi. Ini 9 lagi. Yang lain adakah? Tidak ada. Sehingga
A-nya adalah 63, 54, 45, dan 36. Sehingga ini NA-nya 4. Dan peluangnya NA per NS adalah 4/36. Sama dengan 1/12. Contoh yang kelima, ya, suatu acara dihadiri oleh 7 laki-laki dan 5 perempuan. Pada acara tersebut akan dibagikan 3 door prize. Ya. 3 door prize. Berapa peluang peserta memperoleh door prize? Adalah 2 perempuan dan 1 laki-laki. Berarti kemungkinan, ya, hasil yang kalau itu diundi itu berarti memilih 3 dari 12 orang ini. Ya, orangnya ada 7 dan 5 adalah 12, dipilih 3 untuk dapat door prize. Berarti untuk NS-nya memilih 3 dari 12 yang hadir. Maka ini sama aja kalau kita tulis NS-nya adalah 12C3. Dari 12 dipilih 3 dan tidak ada urutan sehingga menggunakan kombinasi. Kemudian NA-nya memilih 2 dari 5 dan memilih 1 dari 7. Dari 5 perempuan itu diambil 2, ya, dan dari laki-laki 7 diambil 1. Nah, ini juga kombinasi lagi. Kenapa? Tidak ada urutannya. Sehingga NA-nya itu adalah 5C2, ini 5C2, dan dikalikan 7C1. Sehingga PA-nya NA per NS. Ini sama dengan NA-nya 5C2, 7C1. Ini 12C3. Ini. Nah, kita tulis seperti biasa, ya. Ini NCR yang kemarin dulu, ya. Berarti ini 5 faktorial per 2, 5 kurangi 2 adalah 3, 7 faktorial per 1 faktorial, 7 kurangi 1 adalah 6. Yang bawah 12 faktorial, ini 3 faktorial, 12 kurangi 3 adalah 9. Nah, kita tulis, nah, ini 5 faktorial, 7 faktorial ini dibagi, kemudian biasa kita sederhanakan yang bisa 321, 321, ini 4 dan 2, ya. Ini masih angka 2, kemudian yang sini bisa dengan ini, sehingga tinggal 5, 2, 7. Yang bawah kita sederhanakan lagi, 9, ini, kemudian 3 kali 2, ini 12, 6, sehingga ini masih angka, ya, 2. Berarti akhirnya yang atas masih 5, 2, 7, yang bawah masih 2, 11, 10. Kita sederhanakan lagi menjadi 7/22. Demikian contoh dari penghitungan nilai peluang. Terima kasih, selamat belajar, semoga kesuksesan menyertai Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.